pelajaran kita berdoa dulu ya seperti biasa. Ayo, pimpin doanya. Sebelum kita mengajar, mari kita berdoa. Berdoa di Oke ya, Miss absen dulu ya. Aditya Raffi, Adnan masih izin ya. Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Iya, hidrosfer kan. Kita masih lanjutkan materi tentang hidrosfer. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materinya, Miss ada kuis. Kalian coba kerjain ini ya, kuisnya. Miss minta kalian ini ambil dulu HP-nya ya. Kita coba kerjain kuis sebelum kita melanjutkan materi kita tentang hidrosfer. Ayo Vip, bagikan dulu HP-nya. Oke. Nah, Daska silakan buka Google kalian, akses www.kahoot.it ini. Udah Kak? Udah coba di ini? Bisa? Kalian kan ada 30 orang, harus ada 30 dikurang berapa tadi? 2 orang ya? 28. Iya, bebas lah, fun aja, sesukanya. Oke, fokus ya. Ini kecepatan jari kalian karena waktunya dalam satu soal cuma ada 10 detik. Jadi nanti ada juaranya ya, juara 1, 2, 3-nya. Makin cepat jawabnya, makin besar poinnya. Jadi kecepatan tangan kalian, baca kalian, oke? Mulai, Zukra fokus. Amatin angkanya. Oke, selamat ya. Buat Fania, Apip sama Davi, nanti hadiahnya menyusul. Hah? Lagi? Nanti kita belajar dulu. Ini kan pre-testnya. Nanti post-testnya harus benar semua ya. Insyaallah. Oke. Nanti kita ulang lagi di pertanyaan yang sama. Oke ya. Fania, Apip sama Davi. Oke, nanti ada hadiah. Iya. Nah, kalian tahu ini gambar apa di depan? Bener nggak bumi itu bentuknya bulat? Atau ada di sini penganut teori kalau bumi itu datar atau bentuknya donat? Hah? Kenapa? Ayo. Bumi itu datar. Iya, kenapa? Alasannya gimana? Saya yakin kalau misalnya di komputer dia kita bisa pindah negara gitu. Ya sih betul. Ya terus? Oh gitu. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan ini bentuk bumi kita, lebih banyak warna apa di bumi kita? Iya, lebih banyak warna biru. Tadi ada pertanyaan kalau bumi disebut juga sebagai planet biru. Bener apa enggak? Bener. Nah, yang biru ini apa kira-kira? Air. Kalau kemarin di materi yang lalu kita udah belajar tentang lapisan atmosfer ya kan? Nah, ini kita belajar tentang lapisan air. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan kalau 30%-nya bumi itu air ya, 70%-nya adalah daratan. Benar atau salah? Salah apa benar? Yuk. Nah, ternyata kebalikannya guys. Jadi yang biru tadi yang ada di bumi itu 70%-nya bumi itu adalah air, sementara 30%-nya itu adalah daratan. Berarti lebih banyak air dibandingkan sama daratan. Nah, di antara 70% bumi yang air, ternyata 97,5% itu adalah air laut. Dan hanya
2,5% yang merupakan air tawar. Kita kalau konsumsi air minum, ini airnya air tawar atau air laut? Air tawar. Nah, menurut survei ya kan di Indonesia, setiap satu orang dalam satu hari dia bisa menghabiskan 144 liter atau setara dengan 16 galon. Satu hari. Satu orang. 16 galon itu biasanya digunakan untuk kebutuhan seperti mandi, mencuci, memasak, konsumsi air, apa lagi? Cuci piring, apa lagi? Banyak ya kebutuhan itu. Iya bener ya, untuk cebok ya kan? Betul, nggak salah memang. Nah, ternyata 2,5% yang merupakan air tawar itu cuman kurang dari 1% yang digunakan manusia. Berarti 1,5%-nya di mana? Gunung. Ya betul, dia terbentuk dari air itu kan dia nggak hanya bentuknya cairan, dia bisa berbentuk padat. Gletser, salju, ya kan? Nah, bisa dia berbentuk gas, ya kan, uap, ya kan, air tanah termasuk juga. Jadi kurang dari 1%. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, terkhususlah orang Indonesia yang jumlahnya sampai 278 juta sekian, menurut survei terakhir ya, 278 juta penduduk Indonesia, kalau tiap hari menggunakan atau mengkonsumsi air tawar yang jumlahnya kurang dari 1%, kira-kira air di bumi ini bisa habis atau enggak? Bisa. Yuk, mana yang jawab bisa, mana yang jawab enggak? Argumentasi kalian. Miss ulangin. Tadi kan ada 97,5% air laut, 2,5% air tawar. Nah, di 2,5% air tawar itu kan terbagi-bagi kan? Jadi ada yang bentuknya es, salju, geyser, ya kan? Ada yang bentuknya gas, uap, ya kan? Ada bentuknya cairan. Nah, kalau penduduk muka bumi ini kan selalu membutuhkan air, ya kan? Kita butuh air nggak? Butuh, karena sementara tubuh manusia itu 60% lebihnya itu terdiri dari air. Nah, kalau air kita pakai terus-menerus, ya kan? Untuk kebutuhan kayak tadi mandi, ya kan? Cuci piring, apalagi cebok tadi ada si Panji, ya kan? Apalagi kira-kira air bakalan habis apa enggak? Enggak. Mana jawab enggak, mana jawab bakal habis? Kasih argumentasinya. Enggak. Kenapa Ijati? Karena kita tuh selalu ada proses yang namanya kondensasi. Tapi bisa juga sih. Jadi bisa apa enggak? Bukan Tuhan, Miss. Ini jawabannya enggak. Ini loh, ada alasan secara ilmiahnya. Fania kenapa? Ya karena itu tadi Miss, dari siklus hidrologi sedang kan dia tertiup awan, jadi kembali jatuh lagi ke air tawar. Terus enggak berarti siklusnya berulang gitu Miss. Oke, berarti karena ada siklus air yang airnya itu terus berulang-ulang gitu ya. Jadi airnya itu jumlahnya dalam bentuk yang sama atau tetap, dia nggak berubah. Cuman mungkin penyebarannya dan bentuknya aja yang berubah, ya kan? Tapi bentuknya tetap sama. Oke, berarti jumlahnya sama. Oke, kita coba ya. Iya. Ada air juga makin naik ya, dari pemanasan global. Nah, iya ada juga. Itu kira-kira ya kan, nggak usah kita hujan deras terus menerus kan dia menyebabkan banjir ya kan di mana-mana. Itu kira-kira kalau tadi katanya air dia tetap tidak berubah, kok bisa ya? Ya kan kayak berlebih gitu air. Apa yang terjadi? Nah, ada namanya sekarang situasinya El Nino dan La Nina. Pernah dengar? Nah, El Nino ya kan yang disebut sebagai anak laki-laki dan La Nina sebagai anak perempuan. Ini yang menyebabkan krisis iklim terjadi, termasuk di Indonesia dan di banyak negara di dunia. Curah hujan yang tinggi terus-menerus atau kekeringan yang berkepanjangan. Nah, nanti kita bahas, ada di slide Miss di bagian akhir ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Hidrosfer ya. Nah, ini dia. Ada beberapa pertanyaan. Kira-kira bisa jawab nggak?
Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan hidrosfer? Apa alfa apa? Hidrosfer itu apa? Apa? Lapisan yang jangan ada yang ngasih tahu, nggak ada yang boleh kasih tahu. Apa alfa? Lapisan air yang menyelimuti bumi. Oke. Terus kenapa yang keduanya? Kenapa bumi itu disebut sebagai planet biru? Karena sebagian dari bumi air, Miss. Sebagiannya itu berapa ya kira-kira? 97 90 Berapa? Kalau untuk persentase daratan dan lautnya berapa perairannya? 70% dan 30%. 70%-nya apa? Air. Oke, 70%-nya air ya, 30%-nya daratan, bener. Terus pertanyaan bertiga, apakah jumlah air itu di bumi itu selalu tetap berkurang atau bertambah yang tadi kita coba ya? Berarti tetap. Oke. Terus yang keempat, apa manfaat air bagi kehidupan? Kehidupan sehari-hari. Banyak ya? Iya. Yes. Iyalah air di bumi itu 70%. Terhadap kita konsumsi, itu kan masuk ke diri kita kan. Dia nggak akan bergabung sama air-air yang di daur ulang lagi kan. Nggak akan. Menurut Siva gimana? Maksudnya masa air habis di daur ulang. Iya. Tapi ada loh. Segala jenis air, mau air apapun itu, Tapi kan Miss, dia punya proses. pembuangan juga kayak sama-sama juga nggak harus dibandingkan kan juga buangnya ke laut. Iya ya, bener. Iya Miss. Sebenarnya nggak boleh ke laut sebenarnya, cuman ada banyak prakteknya yang buang sama sembarangan, termasuk limbah-limbah ke laut. Kalau kita pikir-pikir kan, kenapa air laut yang asin, yang dia mengalami proses siklus air setelah turun, dia rasanya asin nggak yang kita konsumsi? Enggak kan? Nah, berarti yang terserap ke atas itu sudah tersaring dia kan, dia nggak sepenuhnya, garam itu nggak dibawa ke atas. Iya, nggak ke bawah gitu. Jadi semua air, semua jenis air pipis, air apa, segala comberan dan segala macam cekungan air yang akan di paretan, itu semua akan mengarah ke laut ya. Walaupun dia ada proses siklus sedang dan panjang, pasti pada akhirnya bermuara dari laut. Nah, dari laut itu kemudian ada namanya proses penguapan atau evaporasi, ya kan? Nah, dari evaporasi itu kemudian menurunkan hujan gitu. Nah, kemudian nanti hujannya itu terbagi lagi. Iya, nanti ada pembahasan apa itu evaporasi, kondensasi, presipitasi, apalagi infiltrasi dan lain-lain. Transpirasi, apalagi? Nih, warna biru. Warna biru menggambarkan perairan yang ada di bumi. Bumi yang kita huni ini diselimuti air atau yang kita sebut sebagai hidrosfer. Jadi lapisan air ini ada banyak ya kan, termasuk juga ada air laut, danau, sungai, rawa, air tanah, salju, gletser, uap air. Apalagi ada yang mau nambahin? Banyak ya jenis-jenis air. Dan semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan air. Pertanyaannya ya, jika air digunakan secara terus-menerus apakah akan habis? Jadi air itu dia punya siklus yang disebut hidrologi. Nah, di hidrologi ada 3 siklus. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Tapi apa itu siklus air? Kan kita yang kita pakai itu air bersih. Iya. Kalau misalnya itu kan pasti bisa habis juga ya. Itu memang nggak bakal habis, tapi air bersih itu bisa habis kan? Iya, termasuk air tanah juga. Air tanah.
Ya itu karena ada juga misalnya kalau kita lihat kota Jakarta, kalian pernah dengar nggak kabar kalau katanya kota Jakarta itu di tahun 2045-an itu akan tenggelam, ya kan? Kira-kira kenapa? Coba. Nah, itu di dalam kota Jakarta di bawahnya itu ada air tanah. Nah, air tanah itu kalau dipakai terus-menerus diambil air tanahnya, maka akan hilang pondasi tanah itu dan tanah itu akan turun ke bawah. Turun ke bawah dia. Udah gitu, nggak ada lagi kan hutan, pohon. Pohon itu kan berfungsi untuk menarik air, kemudian uapnya itu naik lagi ke atas dan terus berulang dia. Transpirasi. Ini nggak ada lagi pohon, ya kan? Yang kita pakai itu air tanah. Iya, air tawar, air tanah. Udah. Itu makanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer. Nah, itulah yang membentuk apa namanya? Air ke atmosfer membentuk apa? Awan, betul ya. Awan. Nah, awan itu kan dia bisa menurunkan hujan apabila awan itu udah keberatan, dia udah nggak sanggup lagi menahan beban dalam dirinya, ya kan? Makanya dia menumpahkannya hujan itu. Nah, terus dia kembali lagi ke bumi dan ini berlangsung secara terus-menerus. Siklus air. Nah, nih dari air laut ya, dari air laut kemudian dia menguap karena kena panas matahari. Nah, ini disebut dengan evaporasi ya. Kemudian yang membentuk awan. Nah, awan ini lama-kelamaan dia berarti awan itu isinya apa? Titik-titik air. Jangan titik-titik air hasil dari penguapan air laut tadi kan, hasil dari evaporasi. Dah, pokoknya awannya udah nggak sanggup lagi menahan beban. Jadi kan ada kemarin kalau di atmosfer itu ada jenis-jenis awan. Jadi ada awan yang menyebabkan turunnya hujan, seperti awan cumulus nimbus. Kalau kalian pernah nonton film Up, ada film Up yang dia rumahnya bawa balon, terus ada awan hitam berubah gelap, ya kan, kayak awan jahat, ya kan? Tiba-tiba hujan badai. Nah, itulah awan cumulus nimbus. Nah, kemudian nggak sanggup lagi dia menahan bebannya, makanya dia turun. Nah, turun itu bisa bentuknya salju, ya kan, di daerah kutub-kutub sana. Dia juga bisa bentuknya hujan dan juga bisa kemudian dia mengalir, ada yang ke sungai, ke air tanah, dan pasti pada akhirnya bermuaranya ke laut juga. Nah, inilah ada siklusnya tadi, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang tadi. Nah, siklus pendek. Nah, siklus pendek ini dia terdiri dari 3 bagian ya. Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi sederhananya, evaporasi ini adalah proses penguapan, kondensasi adalah proses pengembunan di titik air, pengumpulan tadi itu, dan presipitasi ini adalah proses turunnya hujan gitu. Ini ya, ini penjelasannya. Jadi dalam siklus hidrologi pendek, air ini akan mengalami proses daur ulang dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Siklus ini biasanya terjadi di laut saat air laut mengalami penguapan atau evaporasi karena sinar matahari. Uap air dari hasil evaporasi ini kemudian naik sampai ketinggian tertentu dan mengalami kondensasi sehingga berubah menjadi awan. Dan kemudian saat awan yang terbentuk dari hasil kondensasi semakin besar dan berat, akan terjadi hujan di atas laut. Nah, berarti singkatnya, siklus hidrologi pendek ini dia terjadi kebanyakan hujan di laut. Dia langsung dari laut naik ke langit membentuk awan, ke laut lagi turun hujan, gitulah terus. Itulah siklus pendek sederhananya. Oke, lanjut ke siklus sedang. Nah, kalau dia siklus sedang, dia
nggak langsung turun ke laut, intinya kayak gitu. Iya, jadi awan-awan yang ada di langit itu dia kebawa sama angin, ya kan? Ya, mau ke mana dia bergerak sesuai dengan arah angin, dan kemudian dijatuhkannya lah hujan itu di daerah daratan. Dia nggak langsung ke laut. Nah, dari daratan itu dia bisa masuk ke mana? Cekungan-cekungan di mana-mana, di paritan, di sungai, ya kan? Nih, penjelasan dari siklus hidrologi sedang. Jadi siklus hidrologi sedang ini merupakan kondisi saat air laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Saat hujan jatuh di daratan, hujan tersebut menjadi air darat yang mengalir melalui parit, selokan, sungai, rawa, dan danau yang kemudian akan mengalir kembali ke laut. Jadi dia nggak langsung jatuh ke laut. Oke. Kemudian ada siklus yang terakhir, ada siklus panjang. Nah, siklus panjang ini dia nggak jatuh langsung di laut atau di daratan, tapi pegunungan tinggi. Dia bentuknya berubah dia. Bentuknya air itu nggak lagi cair, bentuknya padat juga, ya kan? Seperti kristal salju ya di daerah-daerah dingin. Jadi ini penjelasannya. Yang ini merupakan proses daur ulang air yang membutuhkan waktu yang paling lama. Siklus ini terjadi karena uap air laut terbawa angin, kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Saat awan tersebut berada di pegunungan tinggi, air akan jatuh sebagai kristal es atau salju, kemudian membentuk gletser yang bergerak atau meleleh dan mengalir ke sungai, hingga akhirnya kembali mengalir ke laut lagi. Jadi dia nggak langsung balik ke laut ya, dia banyak tempat persinggahannya. Nih, siklus hidrologi panjang. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau misalnya dia nggak di di gunung, bukan jadi salju, itu termasuk kayak mana? Di sedang. Jatuhnya dia tetap panjang. Oh, tapi itu berarti nggak bisa jadi salju. Iya. Terus kalau yang di Jaya itu saljunya masih turun. Udah nggak ada lagi saljunya, udah pemanasan global. Udah cair, nggak ada lagi kita salju di puncak Jaya Wijaya itu. Iya, apalagi sekarang karena udah ada global warming ya, pemanasan global, jadi ada kenaikan suhu air laut, peningkatan peningkatan air laut ya, makin naik gitu. Karena salju-salju yang ada di kutub itu mulai mencair gitu. Nah itulah ya. Orang berlomba-lomba ya kan untuk mencari kehidupan di planet selain bumi ya kan, buat penelitian di Mars, kira-kira bisa nggak ada kehidupan, ada nggak ditemukannya kandungan air. Tapi bumi yang udah jelas di sini dan kita tinggalin, nggak kita rawat dan nggak kita jaga, nggak kita lestarikan ya kan? Udah ada planetnya, kita bisa semua alam menyediakan kebutuhan kita, tapi mereka itulah manusia ya kan. Makanya kemarin Miss bilang Indonesia itu kalau dalam Unit Nation di PBB itu dia punya komitmen kalau di tahun 2050 atau di 2060 harus bisa menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Ya, emisi gas rumah kaca ini kan membuat lapisan ozon menipis kan, kayak kemarin itu yang Miss jelaskan. Kalau lapisan ozon menipis itu kan banyak kan bahayanya. Apa aja bahayanya kemarin tuh? Sinar UV kita tuh langsung terpapar. Iya. Makin panas, nggak ada di filter lagi, bisa menyebabkan sakit bagian pernapasan, kanker kulit ya kan, karena sinar UV itu kan sangat berbahaya bagi tubuh kita ya kan. Nah,
Oke ya. Nah, apa aja jenis-jenis hidrosfer? Jadi hidrosfer ya karena dia lapisan air, jadi air ini banyak jenisnya. Jadi ada air di perairan darat ya kan, yaitu jenisnya air tawar, danau, sungai ya termasuk ke dalam air tawar. Kemudian juga ada air laut yang rasanya asin. Yang di dalam daratan itu di bawah-bawahnya lagi kan masih ada kayak danau air gitu. Danau air. Yang dia di bawah tanah gitu. Iya, ada tanah. Lapisan tanah itu kan dia ada airnya. Bawah tanah. Iya. Nanti kita masuk di bagian tanah itu pembahasan litosfer. Udah habis buat. Mungkin hari apa ya? Ya, hari selanjutnya lah. Kamis kita libur kan? Udah, itu gak usah dibahas. Nanti aja tunggu aja pengumuman. Nah, jadi ada perairan darat, perairan laut, kemudian, nah, ada perairan sungai, air tanah, rawa, apa lagi? Banyak ya jenisnya. Kemudian apa sebenarnya fungsi dari lapisan air untuk manusia? Fungsi hidrosfer ini apa? Ya, yang pasti dia bagian terpenting dari makhluk hidup. Jadi sekitar 75% sel makhluk hidup ini tersusun dari air. Tengok. Makhluk hidup loh, 75%-nya air. Berarti sisanya 25% terdiri dari apa? Tanah. Apa ya? Organ. Di dalam organnya ada kandungan airnya. Nah, hidrosfer ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa adanya hidrosfer, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, tidak akan dapat hidup. Dan bumi itu akan gersang dan tidak dapat ditinggali. Jadi ternyata, kalian tahu nggak? Bumi dan air lebih duluan mana? Bumi. Nah, ayo. Jadi kalian penganut teori yang mana lah? Bumi. Bumi kenapa? Karena dulu masih gersang. terus kan kalau misalnya air, Mes, kan belum ada medianya, Mes. Nggak tahu dia mau ngeletak kemana gitu airnya. Zaman dulu kan dulu Kan katanya bumi itu planet panas gitu. Iya, betul. Bisa muncul air itu dari mana? Nah, itulah tadi yang harus tanyakan. Kalau Jukra kayak mana tadi? Karena kan bumi itu kan lo terbentuk dari yang katanya tabrakan planet kan. Iya. Di tabrakan planet itu bawa air ke bumi, jadi bumi punya air. Iya. Jadi ada teorinya katanya air itu lebih duluan ada dibandingkan sama bumi, ya kan? Terus air itu dibawa dari benda luar angkasa, ya kan? Yang menabrak dan jatuh ke bumi. Iya. Ya kan? Katanya. Nah, kalau kalian mau membuktikan itu, ya udah jadilah ilmuwan, kalian telitilah itu. Jadi Mes penganut yang mana? hah? Saya penganut air duluan. Ya udah, air duluan. Kalau baca air duluan malah jadinya sebelum bumi. Jadi ada dari benda luar angkasa yang jatuh itu banyak mengandung air. Dia suhunya dingin, kemudian dia mencair dan jadi air di bumi. Ada juga dari Tapi buminya belum ada, Mes. udah dulu kan bumi itu kan terbentuk kan 4,5 miliar tahun yang lalu. Berarti bumi dulu, Mes. Sebelum Enggak air. Air. Iya kan, Mes? Air dulu. Kita masuk di ke bumi. Berarti bumi dulu. Cari kebenarannya, itu PR kalian nanti ya. Dah. Lewat awan yang mengandung titik-titik air, kemudian dia menyebar, ya kan? Jatuhnya hujan di mana? Itulah mengatur iklim. Kemudian menyediakan habitat bagi makhluk hidup yang ada di bumi, ya. Kalau nggak ada air ya gimana ya? Nggak bisa ya. Tumbuhan butuh air, hewan butuh air, manusia butuh air. Kemudian manusia juga membutuhkan air, udah pasti, ya kan? Mandi, minum, cuci, kakus, ya kan, MCK,
ya kan? Cuci pakaian, peralatan makan, masak, membersihkan rumah, cebok tadi kan Panji. Dan menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Kalian tahu nggak di Sumatera Utara itu ada pembangkit listrik tenaga air di mana? Jukra. Sigura-gura. Iya betul, Sigura-gura di mana? Iya, bentar lagi. Apa? Hah? Padang awas. Tetot. Nah, tadi kan ada kita bahas kan kalau situasi sekarang itu terlebih di sepanjang tahun 2023 itu ada namanya fenomena El Nino dan La Nina, ya kan? Coba kalian simak ini apa El Nino dan La Nina. Kekeringan dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat dan angin kencang. Yuk, simak jawabannya di episode Society kali ini.